Shalom. Oke. Buka bersama-sama saya di 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 itu memberikan sebuah kunci tentang kehidupan kekristenan saudara dan saya. Di masa pandemi ini sudah terlihat dan saya sendiri sudah ngalami dan sedih juga melayani orang-orang yang jatuh. Bahkan hamba Tuhan jatuh. Karena keabsahan iman atau keaslian iman seseorang itu terlihat ketika ada tekanan. Dan itu yang menyedihkan. Karena rupanya banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mengatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan sampai sesat. Dan kemudian jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai sesat, jangan sampai kehilangan pegangan. Bagaimana caranya? Ayat 18 katakan bertumbuhlah. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita masuk ke dalam momentum Natal, di mana festival yang kita rayakan setiap tahun begitu festif, begitu kadang-kadang cuman berlalu begitu saja. Di bulan Januari nanti lagi kita udah keribetan dengan segala macam urusan-urusan awal tahun. Kita lupa bahwa dia datang, dia menyodorkan sebuah relationship, sebuah hubungan sama kita. Kita gak pernah terima hubungan itu, dan akhirnya kita gak bertumbuh di dalam dia. Itu sebabnya banyak orang yang bertransaksi sama Tuhan. Karena selama hidupnya dia, menganggap Tuhan itu hanya dewa, mereduksi Tuhan jadi dewa. Kalau Tuhan lakukan ini, baru saya lakukan itu. Kalau saya lakukan itu, Tuhan lakukan itu ya. Tawar-menawar sama Tuhan. Tidak pernah bertumbuh di dalam dia. Tidak kenal siapa dia. Ironis. Ironis. Makanya dia katakan, firman Tuhan katakan dengan jelas, supaya kamu jangan tersesat. Supaya kamu jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah. Siapa yang suka kehilangan pegangan dan tersesat? Anak kecil. Anak kecil. Dapat pegangan teguh dari orang tuanya di tempat keramaian, tiba-tiba pelan-pelan dia lepasin tangannya, karena dia lihat sesuatu yang lebih menarik, sesuai sama keinginan dia sendiri. Dia wander off, dia keluar dari lingkaran kenyamanan dan keamanan, dia pergi. Dia kehilangan pegangan dan dia tersesat. Itu anak kecil. Itu anak kecil. Makanya ada istilah anak kecil diculik. God kidnap. Banyak orang Kristen diculik. Makanya banyak orang Kristen gampang ketakutan. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh dan gampang ketakutan. Takut normal loh Bapak Ibu. Takut itu normal, ketakutan itu gak normal sebagai anak Tuhan. Semua manusia pasti melewati masa di mana dia takut. Tapi hidup di dalam ketakutan itu gak benar. Berarti hidupnya hanya sekedar tahu firman, gak dikuasai firman, makanya ketakutan. Gak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan proses pertumbuhan itu gak akan pernah selesai. Sampai kita dijemput pulang. Jangan sampai kita diculik. Jangan sampai saya kehilangan pegangan. Jangan sampai saya tersesat di hidup saya. Karena saya masih kecil. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 mengatakan begini. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5, ayat yang mungkin seringkali dikhotbahkan tentang potensi, tetapi bahasa aslinya nggak begitu. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 mengatakan begini. Rancangan
di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan di dalam hati manusia seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Rancangan itu bahasa aslinya adalah etsah. Etsah itu artinya adalah pedoman, petunjuk, firman Tuhan, pewahyuan yang sudah sering kita dengar dan kita baca. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan yang pernah kita lihat, yang pernah kita baca, pernah kita dengar, itu seperti air yang dalam, ada di kedalaman hidup kita. Tertimbun semua di dalam sini. Orang yang pandai tahu menimbanya. Menimba bahasa aslinya dalah. Dalah artinya mengambil ember dan kemudian mengambil yang dari dalam dibawa ke permukaan. Itu orang yang menimba. Kata pandai, kata orang yang pandai itu sangat menarik. Karena artinya tabun. Tabun itu artinya argumentasi. Kan aneh. Orang yang pandai berarti orang yang cakap berargumentasi. Argumentasi sama siapa? Rupanya penulis Amsal ini mau kasih tahu sama kita semuanya bahwa semua firman yang kamu sudah terima itu terbenam di dalam kedalaman hidupmu. Dan kemudian kamu harus jadi orang yang pandai supaya kamu cakap menimba, mengambil yang dari kedalaman sampai ke atas ke permukaan. Tetapi arti daripada pandai itu adalah argumentasi. Argumentasi maksudnya apa? Pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah pribadi saya sendiri. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah saudara sendiri. Argumentasi maksudnya adalah berargumentasi dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Firman Tuhan yang selalu kita terima itu ditulis di atas loh hati, 2 Korintus 3 ayat 3. Berbeda dengan semua yang diajarkan di perjanjian lama. Perjanjian lama semuanya serba fisik Bapak Ibu. Dari loh batu. Masuk ke dalam perjanjian baru, semuanya ditulis di dalam sini. Loh hati bicara soal rohnya manusia. Dulu yang sakral bait Allah. Sekarang yang sakral bait Allah juga. Tapi bukan gedungnya. Tubuh manusia. Kehidupan kita. Makanya tahun lalu ketika orang mengatakan gereja ditutup. Saya selalu katakan gini, gedungnya yang ditutup. Gereja gak bisa ditutup. Karena gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Saudara dan saya adalah gerejanya. Bahkan satu gedung ditutup, ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Gereja nggak bisa ditutup. Ini gedungnya, gerejanya saudara dan saya. Makanya ibadah nggak boleh selesai. Nanti doa berkat disampaikan, keluar dari tempat ini ibadah jalan terus. Dengan format yang berbeda-beda toh. Jadi itu pengertiannya, semua yang serba fisik dimasukkan ke dalam manusia. Dulu di atas loh batu, sekarang di atas loh hati. Dulu pengorbanan. Kalau kita baca imamat pusing semuanya, pengorbanan ada di situ semuanya. Sekarang masuk ke dalam zaman kasih karunia, pertumbuhan di dalam kasih karunia, ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Dulu harus kelihatan dosanya. Sekarang lihat wanita sudah menginginkan, Matius katakan itu sudah sama dengan berzina. Padahal belum secara fisik melakukan perzinahan. Engkau membenci saudara, mungkin sudah sama dengan pembunuh, padahal belum bunuh orang. Karena ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Jadi ketika firman Tuhan diberikan, ketika ditulis di atas roh kita, kita masih hidupnya pakai jiwa. Waktu kita lahir baru, yang lahir baru adalah rohnya, bukan tubuh dan jiwa. Saya waktu lahir baru, tubuh saya tetap sama aja, tetap aja gak ada rambutnya. Habis lahir baru, besoknya lihat kaca tetap aja gak numbu-numbu rambut. Kata istri dan anak-anak saya, jangan tumbuhin rambut, ngeri katanya. Ngeliatin foto saya yang dulu ngeri katanya. Jiwa in progress, Roma 12 ayat 1 dan 2. In progress, under construction. Setiap hari ada perubahan karakter, itu kan sekolah kehidupan. Di dalam jiwa ada kehendak. Di dalam jiwa ada keputusan, di dalam jiwa ada pikiran, di dalam jiwa ada emosi. Kita mengambil keputusan dari situ. Nah, orang yang pandai, orang yang tabun adalah orang yang ketika berhadapan dengan sebuah keputusan,
Dia cakap menimba firman Tuhan, dia tarik ke permukaan, dia ambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, walaupun sulit. Walaupun melawan kedagingannya, walaupun gak enak. Karena di jiwanya dia ingin melakukan sesuatu dan dia tahu ini gak benar. Orang yang tabun, orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang tabun seperti ini, orang yang bisa mengambil keputusan seperti itu adalah orang yang dewasa. Kalau dia nggak bertumbuh, kalau dia tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dia masih anak-anak, nggak akan bisa ambil keputusan seperti itu. Pernah dengar anak kecil ngomong begini? Mami, Daddy, aku nanti malam harus tidur jam 8. Bangunin aku jam 6 ya. Karena paling tidak tidur itu harus 8-9 jam. Karena tidur itu sehat bagi tubuh. Mana ada anak kecil ngomong gitu? Yang ada anak kecil susah banget disuruh tidur. Gak ada anak kecil ngomong gini. Mami, Daddy, besok aku mau makan nasi merah sama brokoli rebus. Karena itu sehat, sumber protein. Sehat bagi tubuhku. Gak ada. Anak kecil minta apa? Minta kopi kenangan. Minta Jeko. Minta KFC. 1 lusin kalau perlu dihabisin. Habis itu ditutup sama permen, sama coklat, es krim dan lain sebagainya. Yang dia kejar apa yang dia inginkan. Dia nggak ngerti kebutuhan. Makanya Petrus mengatakan dengan jelas, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Kenali siapa penciptamu, kenali Allah Elohimmu. Supaya kamu nggak tersesat. Supaya kamu jangan kehilangan pegangan. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita kalau baca ayat ini mungkin berpikir, itu buat orang duniawi. Enggak juga. Banyak orang Kristen yang pikirannya duniawi kok. Karena pikirannya duniawi, akhirnya apa? Firman Tuhan katakan semua kebenaran jadi kebodohan bagi dia. Semua yang benar jadi kebodohan bagi dia. Kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kebenaran-kebenaran itu jadi kebodohan akhirnya. Seperti anak kecil lah. Udah gosok gigi gak? Lupa. Ayo belajar. Capek belajar mulu. Ayo makan, gak mau. Gitu. Capek, lupa, berontak. Karena apa? Belum jadi gaya hidup. Masih semuanya keharusan. Dan saya katakan berkali-kali, orang Kristen yang hidupnya masih berdasarkan keharusan, kalau dia mau berhubungan intim sama Tuhan, kalau dia mau baca firman di dalam doa sehari-hari, mesbah sehari-hari, kalau itu masih keharusan, cek dan recheck sendiri aja, pasti capek, lupa, dan berontak, itu udah pasti begitu. Kalau gaya hidup itu akan nagih dari dalam. Aku belum doa, aku belum baca firman, gak bisa aku melewati hari aku tanpa itu. Sesuatu yang kita tidak paham jadi kebodohan. Saya masuk ke galeri lukisan, saya gak ngerti lukisan, saya suka lukisan tapi gak ngerti lukisan. Bagi saya kebodohan ketika ada teman saya bilangin ini lukisan harganya 1 M. Bagi saya kebodohan sekali ketika ada teman saya bilang ini udah ada orang yang beli. Karena bagi saya itu cuma coret-coretan aja dalam hati, saya juga bisa buat kayak gitu. 1 M, iya. Kalau kamu lihat lebih dalam lagi, kamu pasti ngerti. Aku lihat lebih dalam lagi, pusing saya. Nggak ngerti. Dan jadi kebodohan karena ada yang beli. Karena saya nggak ngerti. Sama aja kalau saya kasih tahu hobi saya sama Bapak Ibu sekalian, pasti juga bagi yang nggak ngerti kebodohan. Saya kolektor pesawat, saya punya 350 pesawat terbang. Mainan, jangan kaget. Hamba Tuhan kaya banget, kalah Garuda.
mainan. Saya bisa jelasin semuanya karena saya ngerti. Saya kolektor diecast 1400 skalanya segini-segini. Detail kalau buat. Saya salah satu kolektor maskapai penerbangan Indonesia yang cukup terlengkap di Indonesia. Saya punya dari zamannya Merpati, Borak, Sempati. Saya bisa ngobrol pesawat sama Bapak Ibu. Saya punya sertifikat dari Boeing untuk mendaratkan Boeing 737. Kalau pilotnya sampai sakit perut 1 hari dan minta ditolongin mendaratkan pesawat, ya bisa-bisa dikit lah. Saya cukup mengerti, saya lihat pesawat dari bawah, saya tahu itu jenis apa. Saya mengunjungi airshow. Saya suka dunia aviasi. Saya kalau nggak jadi hamba Tuhan udah jadi pilot. Teman pilot saya banyak sekali. Banyak. Berapa minggu lalu saya baru berbagi firman di Persekutuan Doa Pilot-Pilot Garuda. Saya suka dunia aviasi. Di delay di airport nggak masalah, yang penting ada kaca di depan saya bisa lihat pesawat turun naik. Suka saya. Saya bisa bercerita tentang aviasi. Bagi Bapak Ibu yang nggak ngerti saya ngomong begini, merupakan kebodohan. Ngapain sih? Koleksi pesawat kecil-kecil gitu. Sama juga dengan firman Tuhan. Kalau nggak ngerti jadi kebodohan. Makanya ketika suami istri datang dan lagi bertengkar dan minta dikonseling, dan saya katakan, ampuni ya Pak, ampuni ya Bu, enak aja. Kan dia yang salah. Kalau saya ngampuni dia, nanti saya dong yang kelihatannya salah. Saya ingatkan sama firman Tuhan, Pak, Bu, ingat loh, memang nggak mudah. Tapi firman Tuhan katakan harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan sama seperti pasangan Anda mengasihi Anda, bukan. Dan minta maaf duluan itu bukan berarti Anda salah. Anda menunjukkan Anda sangat dewasa di dalam Tuhan. Jadi kebodohan bagi dia, kenapa? Karena pikirannya duniawi. Makanya orang yang tabun adalah orang yang cakap mengambil semua firman, dibawa ke permukaan dan dihidupi. Gak cuma sekedar dengar-dengar firman setiap minggu, percuma. Makanya banyak orang yang hadir di dalam tempat ibadah, tetapi hanya beberapa yang merasakan hadirat Tuhan. Karena hadir belum tentu menikmati hadirat. Karena hadirat adalah countenance to countenance, face to face sama dia. Saya berkhotbah seperti begini bukannya mentang-mentang saya berdiri di depan sini, saya udah paling benar, tidak. Saya juga bertumbuh dan harus bertumbuh. Dan tetap harus bertumbuh. Itu sebabnya saya suka sekali dengan apa yang Lukas tulis. Dr. Lukas menulis begini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dia katakan, Yesus makin bertambah besar secara fisik. Karena ketika Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhan mengikuti proses progres sebagai manusia. Dia konsekuensi dengan semua yang dia beritakan, karena dia katakan firmanku melebihi namaku. Apa yang aku katakan aku tidak akan langgar. Jadi kalau aku menjadi manusia, aku mengikuti proses manusia. Dia bertumbuh jadi besar secara fisik dan dikatakan dia bertambah hikmatnya, Lukas 2 ayat 52. Ini harusnya menjadi panduan kita. Bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus saja bertumbuh. Kerohaniannya pun bertumbuh. Ibrani 4 ayatnya yang kedua mengatakan begini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Banyak firman yang disampaikan nggak bertumbuh, kenapa? Akhirnya tidak menjadi rema dalam kehidupan manusia, hanya sekedar dengungan-dengungan suara aja. Jangan sampai pemberitaan firman di atas ini dan pemberitaan firman dimanapun Bapak Ibu lihat dan nonton dan baca, jadi sesuatu yang sia-sia karena kehidupannya nggak bertumbuh. Saya suka dengan apa yang Daud katakan kepada dirinya sendiri di Mazmur pasal yang 131 ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua. Saya mulai katakan hal yang sama kepada diri saya. Saya suka apa yang Daud suka katakan kepada dirinya sendiri. Dia suka ngobrol sama dirinya sendiri. Dia belajar menjadi orang yang tabun.
orang yang cakap berargumentasi dengan dirinya sendiri. Mazmur 131 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena dia tahu jiwanya penuh sampah. Jiwa kita juga penuh sampah. Waktu saya lahir baru tahun 98, yang lahir baru kan rohnya. Sepertiga daripada kita kan disempurnakan Tuhan. Jiwa saya yang sudah sekian lama menyerap banyak sampah, penuh sampah. Kalau terus-terusan jiwanya yang saya kasih makan, rohnya nggak saya kasih makan, jiwanya makin kuat dan makin keker. Rohnya kalah terus, setiap pengambilan keputusan jiwanya yang menang, rohnya kalah. Makanya rohnya harus dikasih makan. Supaya hidupnya dipimpin sama roh. Itu sebabnya Mazmur mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih artinya wean. Wean itu artinya saya dilepaskan dari ketergantungan sama susu. Karena saya mau bertumbuh dewasa. Saya menenangkan jiwaku yang penuh sampah. Saya mendiamkan jiwaku. Karena jiwa kita selalu akan mengutarakan isi hatinya yang penuh sampah. 1 Korintus 3 ayat yang pertama mengatakan begini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ngeri. Paulus bicara begitu sama jemaat di Korintus. Aku gak bisa bicara sama kamu karena kamu belum dewasa. Aku gak bisa bicara supaya kamu ngerti. Ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kita kalau ngomong sama anak kecil gimana? Halo, namanya siapa? Iya kan? Kita tidak menjadi anak kecil, kita menjadi seperti anak kecil. Itu namanya toleransi, bukan kompromi. Paulus mengajarkan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku bisa memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Menjadi seperti dia belajar berbahasanya mereka, bertoleransi supaya mereka bisa menerima firman Tuhan. Tidak menjadi, tetapi menjadi seperti. Kalau kita ngomong sama anak kecil supaya dia bisa menerima pesan kita, kita menjadi seperti dia, bukan menjadi anak kecil. Halo, namanya siapa? Baru dia bisa bicara balik sama kita. Bahasa itu nggak bisa saya pakai sama istri saya. Betul atau betul? Halo sayang, kamu apa kabar hari? Kamu pulang dari GSJS jadi aneh gitu, kenapa? Gak bisa, bahasa itu saya gak bisa pakai sama dia. Nah ini yang mengerikan adalah Paulus katakan aku gak bisa berbahasa sama kamu bahasa orang dewasa. Karena kamu masih minum susu. Pertanyaannya mau Tuhan ngomong sama kita masih seperti itu? Halo, udah bangun pagi, ayo baca firman, belum baca firman ya? Sama seperti mainan Lego, ada umur 2 sampai 4, 6 sampai 8, 10 sampai 14, 16 ke atas. Apakah Tuhan mau menitipkan perkara besar sama kita? Mau pastinya. Tapi belum bisa, kenapa? Masih minum susu. Gak bertumbuh-bertumbuh. Karena di dalam prinsip kerajaan kita bukan pemilik tetapi pengelola. Gak dikasih-kasih untuk mengelola karena apa? Gak bertumbuh. Masih minum susu. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Terus kita komplain lagi sama Tuhan. Saya percaya masuk ke dalam momen Natal ini, ingat, dia datang bawa hubungan, relationship, bukan agama. Agama semua baik, agama diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam agama selalu manusia terjebak di dalamnya. Makanya musuhnya Yesus adalah orang-orang agamawi. Agama selalu mereformasi tata ibadah. Tetapi hubungan sama Tuhan mentransformasi karakter, selalu beda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hormati agama Kristen, hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah. Tapi itu semua sarana. Jangan disembah sarananya. Alhasil apa? Orang-orang saling mencibir. Itu gereja tepuk tangan gak menghormati hadirat Tuhan. Gereja yang tepuk tangan mencibir gereja yang tidak tepuk tangan. Itu gak tepuk tangan, gerejanya kering.
hormati agama. Terlebih dari itu, kenalilah Yesus. Punya relationship, hubungan sama dia. Kalau enggak bertumbuh. Kita nggak bisa hanya sekedar duduk di dalam tempat ibadah dan secara organik berpikir bahwa nanti saya akan bertumbuh sendiri. Nggak bisa. Harus ambil keputusan. Makanya banyak orang yang gampang ketakutan. Saya selama 21 tahun pelayanan saya sudah melihat banyak, kalau bahasa Inggris disebutnya bloopers. Bloopers itu berarti kejadian-kejadian lucu yang terjadi di atas sini. Ini cerita aja ya, cerita. Makanya yang saya katakan, kalau agama itu kan reformasi tata ibadah. Tata ibadahnya nanti misalnya nggak sesuai, direformasi lagi. Semuanya dibuat baik. Ini semuanya dibuat baik untuk apa? Kita nikmati. Tapi jangan disembah sarananya, yang sembah Tuhannya. Satu hari ada seorang worship leader di atas mimbar, betul-betul terjadi. Di awal ibadah, maksudnya baik. Tapi penyampaiannya lucu dan salah. Salah ngomong lah istilahnya. Tuhan, hari ini kami mau menyembah Tuhan. Dan kami mau datang ke hadirat Tuhan, tidak malu-malu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Tiba-tiba ada yang teriak di belakang, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Dia salah ngomong, kita ngerti maksudnya dia apa. Selama ibadah berlangsung, dia mimpinnya kikuk, jadi gak enak. Ada juga seorang gembala sidang, setelah saya bawa firman di tempatnya dia naik ke atas, doa syafaat, dan dia seperti biasa mendoakan pembicara tamu. Tuhan, terima kasih sudah kirim Pak Billy ke tempat kami Tuhan. Berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Harusnya kan istri dan anak-anaknya. Ini salah ngomong, berkati istri-istri dan anaknya. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Setelah selesai dia mohon maaf ya Pak. Saya suka guyon ya, saya gak masalah. Emangnya saya Salomo Pak, istrinya banyak. Terjadi apa? Reformasi tata ibadah. Ada training lagi dan lain sebagainya. Sarana. Sembah Yesusnya, kejar Yesusnya. Kalau sarananya disembah, orang akhirnya ngejar mujizat sama apa? Sama berkat. Udah gitu pengertian berkatnya salah lagi. Berkat gak ada hubungannya sama materi. Materi itu sekunder. Berkat adalah ketika saudara menghadapi masalah yang diubahkan saudara, bukan masalahnya. Itu berkat. Saudara sedang diberkati Tuhan. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-13 mengatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak dapat memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jelas. Jelas. Saya mau berikan kepada saudara pengertian ini. Ada 2 ayat ini sebagai penutup. Saya akan berikan supaya saudara mengerti bertumbuh di dalam kasih karunia itu seperti apa sih. Kalau saya melakukan kesalahan apa sih? Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 mengatakan begini. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ingat ya tadi di awal saya sudah katakan semua yang di perjanjian lama serba fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru, dimasukin dalam sini, dalam hidup manusia. Telanjang waktu saat itu fisik. Manusia merasa bersalah. Manusia ketakutan sama Tuhan saat itu. Manusia ketakutan ketika jatuh dalam dosa. Bedanya ketika masuk ke dalam pertumbuhan kasih karunia yang tadi Petrus ajarkan, itu ada di Ibrani pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-12 dan 13 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-12 dan 13. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Firman Tuhan itu memisahkan jiwa dan roh. Firman Tuhan itu berguna supaya kita jadi manusia yang tabun, manusia yang cakap berargumentasi dengan diri sendiri, memisahkan kehendak di dalam jiwa dan roh. Itu maksudnya. Makanya jangan sekedar baca Alkitab, biarkan Alkitab baca saya, gitu loh. Jangan sekedar hanya ngerti firman, firman harus menguasai saya. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Keluar lagi kata-kata ini, telanjang dan terbuka. Di depan mata dia. Dianggap padanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Bahasa aslinya trakelizo. Trakelizo berarti dibuka semuanya. Tetapi prinsip bertumbuh di dalam kasih karunia itu luar biasa. Prinsipnya begini. Ketika anak-anak saya masih kecil, kalau mereka berbuat salah, saya mempunyai metode bukan memberitahu mereka dengan begini, tetapi dengan begini. Ini hukum Taurat, ini kasih karunia. Kasih karunia mendidik bukan tiket buat dosa. Contoh, anak saya berkelahi di sekolah misalnya. Waktu dia pulang, saya bukan begini. Anak siapa kamu? Dia juga tahu anak siapa. Cuman orang tua kan suka emosi ya. Kamu yang bener aja. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Wah, itu begini. Kalau saya metodenya begini. Gandeng dia dan kemudian katakan gini. Dek, apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Di situ langsung dia mengerti bahwa ayahnya berpihak dengan dia. Seringkali kita berpikir Tuhan berpihak sama saya ketika saya lagi kondisinya taat-taat aja sama dia. Setelah itu dia berlawanan sama saya. Bahkan dia memberikan saya penyakit, Pak. Dia memberikan saya hukuman, Pak. Ngawur. Apa yang aku bisa lakukan supaya kamu tidak ngulangin lagi ini? Nangis. Nangis. Apa, Dek? Kamu kasih tahu sama Dede apa? Karena aku mau bantu kamu. I love you. I love you. Dan aku gak mau kamu begini lagi. Oh, dia rasakan kasih yang luar biasa. Kemudian dia sendiri yang memilih hukumannya. Dia bilang gini, Dad, kalau sampai aku berbuat itu lagi, ambil mainan-mainan itu yang aku suka. Atau jangan ajak aku ke tempat-tempat yang biasanya aku pergi. Deal? Deal. Okay. Ketika terjadi lagi, kembali lagi saya berlutut di sebelahnya dia. Kita harus gimana sekarang? Dedi, aku kan udah janji. Dedi ambil deh mainan itu. Grounded. Dedi jangan ajak aku ke situ. Dia tidak sakit hati sama saya. Dia bertumbuh. Ketika satu hari saya dan istri saya sedang tidak di rumah, dia tidak nakal. Bukan karena dia ketakutan sama orang tuanya, tetapi karena dia hormat sama orang tuanya. Itu kasih karunia. Makanya takut sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah reverent to Him. Hormat sama dia. Menghormati kasih karunia-Nya. Bertumbuh akhirnya. Pertumbuhannya apa? Tidak ada penuduhan tentang masa lalu. There is no condemnation. Roma 8, tidak ada penuduhan, tidak ada penghakiman, tidak ada penuduhan. There is no condemnation. Makanya ketika Yesus menjumpai wanita itu, dia katakan begini, yang merasa layak untuk menghukum dia, lempar aja batunya. Dia bicara soal penuduhan dulu. Setelah dia bicara soal penuduhan, wanitanya mengerti bahwa, oh ya saya gak dituduh, go and sin no more. Pergi jangan buat dosa lagi. Seringkali orang Kristen dibalik. Pergi jangan buat dosa lagi, baru saya gak tuduh kamu. Karena kita suka menghakimi. Kebalik jadinya. Akhirnya gak bertumbuh. Makanya pertumbuhan di dalam kasih karunia itu luar biasa. Trakelizo.
Ketika dibukakan sama Tuhan, kita terima kasih Tuhan. Next time aku nggak akan begitu lagi. Dan aku sanggup hidup dalam ketaatan. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan dalam hidupku. Kalau sendiri aku nggak bisa Tuhan. Berapa bulan yang lalu, bulan Oktober, anak saya sekarang udah mulai masuk ya. On-site adalah beberapa hari. Tapi waktu bulan Oktober kemarin masih online. Dan dia ujian, midterm. Ujian, dan ujiannya itu online. Anak saya yang kedua ya, ini semua mata pelajaran dia oke lah. Semuanya baik-baik aja, kecuali matematika. Siapa yang suka matematika di sini? Tuh kan, hampir nggak ada. Sampai dia bilang gini, siapa yang menciptakan matematika? Iseng banget tuh orang. Nggak kepake juga katanya. Saya bilang, ya nggak juga lah. Banyak juga yang pakai. Dia ulangan, ujian midterm, dia dapat angka 57. Angka lulusnya 60. Berarti harus apa? Remedial. Ujian ulang. Seperti biasa saya percaya sama dia akan belajar selalu. Dia akan berusaha sendiri. Dek, kamu ayolah, tanya sama gurunya. Minta petunjuk lagi lah, ayo. Dan biasanya kalau remedial itu selalu angkanya lebih baik, betul? Tiba hari remedial, dia ujian ulang, 2 hari setelah itu hasilnya keluar. Saya berharap pastinya angkanya kan pasti 65 mungkin atau 70. Berapa dek? Bad news dad. Bad news. Kenapa? 43. Kok bisa? Kan remedial. Namanya juga diulang. Kok bisa makin jeblok? Susah deh. Algebra tuh susah. Lagi dia bercerita, ini lagi mesbah keluarga malam-malam. Kita biasanya ada kayak sharing-sharing, kita perjamuan setiap malam. Waktu kita itu bisa 1 sampai 1,5 jam. Ini waktunya dia sharing malam itu. Di tengah-tengah dia lagi sharing, dia bilang gini. Tapi ya enak juga ya, dia casually dia lagi ngomong. Kalau lagi online gini kayak kemarin aku lagi ujian remedial itu aku bisa keluar ambil minum. Kenapa? Saya bilang itu kok bisa? Karena gurunya ada meeting. Jadi Zoom-nya dimatiin, offline. Saya waktu dengar gitu langsung gini dong. Gurunya matiin Zoom. Ih. Gurunya nggak lihat kamu? Enggak. Itu berarti gurunya lagi kasih kode, kamu boleh buka buku. Kenapa kamu nggak buka bukunya? Dia bingung ngeliatin saya. Nggak boleh, Dad. Nggak boleh. Nama juga ujian. Betul. Tetapi kalau lagi offline itu berarti kode. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu suka nyontek. Dan saya lagi mau bantu dia. Jangan lempeng-lempeng lah hidupnya, oke lah. Melenceng-melenceng dikit. Kan kita juga gak buat salah dalam pikiran saya. Saya gak puas sama jawaban dia. Terus saya tanya gini. Memang gurunya bilang sama kamu gak boleh buka buku? Enggak sih, itu kode. Itu kode keras, saya bilang gitu. Gak boleh. Saya nggak puas. 2 minggu setelah itu pengambilan raport online. Saya tanya sama Miss-nya. Miss, itu yang kemarin waktu lagi remedial, Miss katanya meeting ya? Iya. Itu berarti kalau lagi offline gitu anak-anak boleh buka buku ya, Miss? Nggak boleh Pak, namanya juga ujian. Oh iya Miss, cuma nanya aja kok, saya malu sendiri. Saya nggak mau terusin. Emang kenapa Pak? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Malam hari itu saya peluk anak saya. Dad, I'm sorry. I was wrong. Aku yang salah. Dan saya ketampar banget ketika dia ngomong gini. Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku gak jujur. Aku lebih baik dapat angkanya jeblok, aku gak jujur.
Saya mengalami momen trakelizo. Momen di mana saya dibukakan sama Tuhan, ditelanjangi sama Tuhan. Saya gak malu cerita begini. Saya pun bertumbuh kok. Saya bertumbuh dan kita semuanya bertumbuh. Dan sampai Tuhan Yesus datang kita bertumbuh. Dengan satu prinsip, supaya saya tidak sesat. Supaya saya tidak kehilangan pegangan. Supaya ketika ujian itu hadir, keabsahan iman saya tetap teguh. Karena saya tidak minum susu lagi. Dan perkara besar di tahun 2022 Tuhan akan titipkan dalam hidup saya. Karena dia tidak lagi bicara sama anak yang minum susu. Tapi sama seorang pribadi yang sudah mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tuhan terima kasih, mengucap syukur buat waktu ini Tuhan. Ini kembali momen-momen di mana kami mendapatkan etsah, mendapatkan pedoman, mendapatkan firman Tuhan. Dan ini adalah momen-momen ketika kami nanti diperhadapkan dengan keputusan kami menjadi orang-orang yang berdalah, orang-orang yang sedang menimba kebenaran itu yang pernah dibagikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami menjadi orang pandai, orang yang tabun, orang yang cakap berargumentasi dengan diri sendiri. Untuk menimba kebenaran firman itu dibawa ke permukaan dan kami mengambil keputusan dengan baik dan benar. Walaupun sulit, walaupun sulit, walaupun kedagingan kami ini kuat, kami ingin terus condong kepada keinginan kami Tuhan. Tapi ini keputusan kami karena Engkau datang Tuhan membawa hubungan. Itu sebabnya di dalam hubungan ini kami mau bertumbuh Tuhan. Engkau mengenal kami 100%, kami belum tentu kenal Engkau Tuhan. Belum tentu kami datang ibadah kenal Tuhan. Itu sebabnya kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau mengenal Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Itu sebabnya kami mengalami momen-momen di mana kami ditelanjangi sama Tuhan. Kami gak mau lagi sekedar hanya baca Alkitab, kami mau Alkitab baca kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam tahun 2020 justru dititipkan perkara-perkara besar sama Tuhan. Karena kami dewasa. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kami dititipkan perkara besar, kami gak akan kehilangan pegangan. Kami gak akan tersesat. Kami akan bertanggung jawab. Dan bahkan menjadi mercusuar bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu stop sampai di sini. Tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mendengar, mereka dibuat sehat, yang sakit disembuhkan, damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi setiap kami. Hikmat Tuhan ada bersama kami, dari hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.